salam sehat, tetap semangat, ojo kendor. Kita dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur dan prinsip dasar tata rupa atau desain. Apa sih Bu unsur? Apa itu prinsip? Kita akan membahasnya di sini secara menyeluruh dalam pertemuan pertama kali ini. 1 minggu ini kita membahas itu. Langsung saja saya jelaskan. Ketika kita membuat suatu karya, apa yang terbenak dalam pikiran kita? Tentunya, oh iya, karya apa yang akan saya bentuk nanti, kan seperti itu pasti ya. Kemudian setelah kita menemukan sketsanya, baru kita memulai bagaimana pewarnaannya, bagaimana nanti backgroundnya, seperti apa nanti dalam hasil akhirnya. Dalam pertemuan kali ini, Bu Irma juga akan membahas seperti itu. Sebelum kita memulai, kita akan membuat suatu karya dalam sebuah karya seni rupa. Yang pertama kali yang harus kalian pelajari adalah unsur dan juga prinsip tata rupa atau desain. Bu, unsur-unsur dalam seni rupa itu apa saja? Unsur dalam seni rupa itu ada beberapa yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah unsur titik. Unsur titik itu seperti apa? Kalau kalian pasti menjawab, ya titik itu titik Bu, titik itu ada maknanya nak. Dalam sebuah unsur tata rupa atau desain, titik itu merupakan suatu unsur terkecil dalam tata rupa atau desain. Dari titik kita bisa membentuk banyak sekali keragaman, aneka ragam bentuk karya, aneka ragam kita dapat mengimajinasikan karya kita dalam sebuah karya, sebuah lukisan bisa, atau sebuah karya trimatra. Nanti setelah kita ada unsur, ada prinsip, nanti kita belajar mengenai apa sih Bu dwimatra, apa itu trimatra. Nanti, tapi sekarang yang lebih penting lagi adalah mengenai unsur. Sedangkan unsur itu ada 5. Yang pertama unsur titik, kemudian yang kedua adalah unsur garis. Unsur garis merupakan kumpulan dari unsur titik. Dari titik-titik itu kita bisa membuat sebuah garis. Lantas apa sih garis itu? Apa yang kalian terbesit mengenai garis? Garis itu apa? Oh iya, garis itu merupakan sebuah kumpulan dari titik. Namun, tidak ada pertemuan antara titik awal dan juga titik akhir. Itu namanya garis. Coba kalau kalian menganalisa ya, ketika kalian membuat garis, pasti tidak ada pertemuan antara titik awal dan titik akhir, ya kan? Dari awal sampai akhir pun ya udah garis aja, itu namanya garis. Sekarang Bu Irma tanya, garis itu ada apa aja sih? Garis apa aja macamnya itu ada apa saja? Bisa dijelaskan? Bu Irma kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, garis itu macamnya ada 3. 1, garis lurus. 2, garis lengkung. Dan yang terakhir adalah garis apa nak? Zigzag. Jadi untuk garis itu pengertiannya tidak ada pertemuan antara titik awal dan titik akhir, dan garis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu garis lurus, lengkung, dan juga zigzag. Bu, garis horizontal, garis miring, garis vertikal itu masuk mana? Ya, itu masuk garis lurus. Selama dia bentuknya lurus, walaupun itu bentuknya miring atau apa, tapi kalau dia lurus tetap namanya lurus. Kecuali kalau sudah kita bilang garis lengkung. Garis lengkungnya seperti ini. Nah, ini namanya lengkung. Ya kan? Ini namanya lengkung. Kemudian kalau garis zigzag, ya kayak segitiga itu namanya garis zigzag. Paham ya di sini ya? Kita lanjut ke unsur yang ketiga, adalah unsur bidang. Apa sih unsur bidang itu Bu? Bidang itu apa nak? Coba kalau kalian telaah, bidang itu seperti apa? Persegi panjang itu termasuknya bidang.
Ya benar, tapi pengertiannya sendiri, bidang itu apa? Kumpulan dari beberapa garis, itu namanya bidang. Kumpulan dari beberapa garis, kemudian ada pertemuan antara titik awal dan juga titik akhir. Ketika kita membuat suatu kumpulan garis, pasti itu ada titik awal, pertemuannya itu pasti ada titik awal dan juga titik akhir. Itu namanya bidang. Ya apa enggak? Walaupun itu semuanya bidang, tetap ada pertemuan antara titik awal dan juga titik akhir. Kemudian bidang sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, bidang geometris dan juga bidang non geometris. Apa sih bidang geometris itu seperti apa? Bidang geometris merupakan suatu bidang yang bentuknya beraturan, sedangkan yang non geometris itu adalah suatu bidang dengan bentuk yang tidak beraturan. Ya kan? SMP sudah pernah kan kalian pelajari apa sih bentuk bidang geometris, apa bentuk bidang non geometris? Pasti sudah pernah ya waktu ketika SMP ya. Jadi Bu Irma nggak usah menjelaskan lebih lanjut lagi karena dari pelajaran sebelumnya pun kalian pernah dijelaskan dengan guru yang bersangkutan. Sekarang kita tinggal flashback aja. Yang penting macam garis, pengertian garis kalian paham sudah. Kita lanjut lagi sekarang ke unsur apa nak? Yang keempat adalah unsur tekstur. Yang keempat adalah unsur tekstur. Apa sih tekstur itu? Kalian ketika kalian oh iya ini teksturnya tekstur lembut, ini kasar. Oh iya Bu, ini seperti itu. Kita sendiri tahu tekstur itu merupakan permukaan suatu benda. Misalkan seperti ini. Yang kalian lihat ini teksturnya apa nak? Halus ya. Ketika kita melihat apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan itu sama, itu namanya dinamakan tekstur nyata. Yang kedua, kalau ada tekstur nyata, berarti juga ada tekstur apa? Tekstur tidak nyata. Atau tekstur apa nak? Kalau dikatakan tekstur tidak nyata itu, tekstur yang seperti apa? Kita pakai bahasa yang sudah kalian sudah SMA, jadi harus pakai bahasa yang harus menyesuaikan. Jadi ada dua tekstur ya. Yang pertama adalah tekstur nyata dan yang kedua adalah tekstur semu. Tekstur nyata dikatakan tekstur itu nyata ketika apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan itu sama. Itu namanya tekstur nyata. Sedangkan tekstur semu merupakan suatu tekstur di mana ketika kita melihat dengan apa yang kita rasakan itu tidak sama. Contohnya seperti apa? Ketika kita melihat suatu ilusi optik, ya kan? Ketika kita melihat suatu lukisan, tetapi ketika kita melihat seperti ada ruang, seperti ada teksturnya, itu. Tapi ketika kita mendekat dan kita raba, ternyata itu halus, itu hanya sebuah lukisan atau itu sebuah gambaran. Itu namanya tekstur semu. Paham di sini kan ya? Kemudian kita lanjutkan ke materi warna. Ketika kalian membuat suatu karya atau menghasilkan suatu karya, kalian pasti bingung kan? Iya nanti aku mau mewarnai ini, mau warna seperti ini biar jadinya nanti suatu kesatuan atau suatu unity, atau kita nanti bisa menyeimbangkan. Oh iya karya ini harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Apa sih warna itu? Dan juga apa sih jenis-jenis warna? Untuk nanti warna kita bahas di pertemuan selanjutnya, tapi hanya khusus warna. Karena dari warna itu kita mempunyai banyak sekali materi yang harus kita terangkan atau kita jelaskan di situ. Karena warna itu ternyata bukan hanya sekedar warna, tapi dia banyak sekali teori ataupun
penjelasan secara mendalam di situ. Karena warna itu kalau kita mengkajinya ya, itu ada warna primer, ada warna sekunder, ada warna tersier, kemudian ada warna komplementer, warna analogus, kemudian warna apa yang saling berhadapan, warna yang saling berseberangan, monokromatik, kromatik, itu semua ada di warna. Tapi itu nanti kita akan penjelasan lebih lanjutnya ada di bab selanjutnya atau minggu selanjutnya, gitu ya. Nah, kembali lagi kita ke prinsip-prinsip dasar tata rupa atau desain. Prinsip seni rupa yaitu adalah metode atau cara dalam menyusun suatu unsur. Dari unsur yang kita ketahui tadi ada unsur titik, garis, bidang, tekstur, dan warna. Itu kemudian kita susun menjadi sebuah prinsip dasar tata rupa atau desain. Karena beberapa prinsip dasar atau tata rupa atau desain itu memang mereka itu yang paling penting dalam kita menggambar suatu bentuk karya. Kita membuat suatu karya, entah itu karya trimatra atau dwimatra. Apa sih karya trimatra? Apa sih karya dwimatra? Dikatakan dwimatra itu adalah karya 2 dimensi dan dikatakan trimatra adalah karya 3 dimensi. Itu namanya dwimatra dan trimatra. Ketika kita mempunyai pelajaran seperti ini harus mengetahui ya kosakata di dalamnya. Kemudian prinsip dasar tata rupa atau desain yang pertama adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan itu apa sih? Keseimbangan itu adalah kestabilan dari objek tumpuan, dari suatu objek. Jadi kesan stabil itu harus ada dalam suatu karya. Misalnya ketika kita mempunyai gambaran, ketika kita mempunyai ukuran bentuk suatu ini ya, suatu misalkan seperti inilah. Ketika kita mempunyai ukuran yang seperti ini dengan bidang gambar yang sebesar ini, dan kita harus meletakkan karya kita ini ada di tengah-tengahnya boleh atau di sampingnya boleh, asalkan dia memenuhi ruang gambar tersebut. Kan lucu kalau seumpama kita mempunyai bidang yang seperti ini besarnya, tapi kita hanya mempunyai misalkan karyanya itu hanya seperti ini. Ini dinamakan tidak seimbang. Jadi agak timpang gitu ketika orang lain melihat karya kita. Itu yang dinamakan keseimbangan. Keseimbangan sendiri itu ada beberapa. Ada 4 keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan simetris, kedua adalah keseimbangan asimetris, ketiga adalah keseimbangan memancar, dan yang terakhir adalah keseimbangan sederajat. Itu yang harus kalian pahami atau kalian ketahui. Kita lanjut, setelah keseimbangan adalah yang kedua, prinsip kesatuan atau keselarasan atau harmoni. Kesatuan itu adalah suatu perpaduan antara semua elemen yang disusun dalam sebuah karya. Jadi kesatuan seperti ini. Dikatakan kesatuan itu ya desainnya seperti ini, garisnya, kemudian titiknya, gelap terangnya, backgroundnya, ini namanya kesatuan ya, atau secara keseluruhan, harmoni. Oke, paham ya di sini ya. Kita lanjut ke prinsip yang ketiga, penekanan atau emphasis atau point of interest. Katakanlah di sini kita harus tahu apa sih pengertian dari penekanan atau emphasis atau point of interest. Mungkin kalian jarang mendengar kata-kata seperti itu. Istilah mudahnya dari penekanan atau center point of interest atau emphasis itu adalah fokus. Suatu karya atau objek yang menarik perhatian lebih dominan dari unsur lain, itu namanya fokus. Misalkan saya mempunyai karya yang tadi seperti ini hitam putih semua.
Kemudian di tengah-tengahnya sini saya kasih hati warna merah misalkan. Nah, di situ kita langsung pasti orang melihat hati warna merah itu, bukan yang gambaran yang di belakangnya ini, bukan gambaran yang hitam putih seperti ini. Misalkan atau ginilah cara mudahnya ya. Ketika kita menggambar atau ketika kita mempunyai sebuah foto apel misalnya, semua apel yang kalian foto itu warna hijau, tapi kalian letakkan apel warna merah itu ada di tengah-tengahnya, maka itu termasuknya fokus atau point of interest atau emphasis atau penekanan. Orang akan melihat apel tersebut langsung ke apel merahnya, bukan apel yang hijaunya. Itu coba perhatikan dan coba kalian praktekkan di rumah. Apabila sebuah karya seperti itu, keren gak sih gitu ya kan? Itu bisa kita terapkan di fotografi. Kalau akhir-akhir ini kan kita banyak marak tuh, dari HP aja kita bisa fotografi, kita bisa membuat foto, kita membuat suatu karya dari fotografi itu yang benar-benar bagus dan juga fenomenal. Gitu ya, itu namanya penekanan atau emphasis. Kita lanjutkan ke prinsip yang keempat. Prinsip keempat sendiri ada irama atau ritme atau ritem. Apa sih dalam seni rupa? Kalau kita melihat dalam bentuk media video atau apa sih namanya pertunjukan, itu mungkin kita tidak bisa melihat benar-benar yang mana iramanya, yang mana ritmenya. Itu masih kita masih awam lah kita menjelaskan seperti itu. Tapi ketika kita melihat sebuah karya yang tidak bergerak atau tidak memiliki durasi, irama itu akan terlihat. Misalkan irama dalam kita membentuk suatu bentuk dari unsur garis, bidang, tekstur atau warna. Dari situ kita membentuk, misalnya ada semakin ya udahlah kita pakai yang cara gampangnya aja, pohon misalnya. Pohon itu kan ada dari, misalnya kita susun dari yang kecil, kemudian besar lagi sampai besar, itu akan membentuk sebuah deretan atau sebuah garis. Itu namanya irama atau ritme atau ritme. Ketika kita ke pegunungan nih misalkan, kita melihat dari jauh, semakin jauh pohon itu semakin dia pendek, ya kan? Semakin dekat pohon itu dia semakin besar. Itu dinamakan ritme. Dari besar ke kecil, kemudian besar lagi, itu dinamakan ritme. Oke? Kemudian kita lanjutkan dengan prinsip proporsi. Proporsi itu apa sih ya? Proporsi itu adalah perbandingan atau perbandingan porsi antar unsur dari suatu objek. Misalkan kepala dan tubuh balita kemudian berbeda dengan proporsi atau perbandingan tubuh orang dewasa, ya apa enggak? Jadi nggak mungkin dong, kan lucu kalau waktu balita kepalanya gede, badannya kecil, itu kan lucu, berarti nggak proporsi. Dikatakan proporsi itu ya seimbang antara kepala kita, kemudian badan dan juga kaki, misalkan seperti itu termasuknya proporsi atau perbandingan. Sedangkan kalau dalam suatu karya itu mungkin kita bisa melihat trimatranya ya, trimatra 3 dimensi dari sebuah patung. Patung laki-laki dan juga patung perempuan itu memiliki bentuk yang sangat-sangat berbeda, apalagi kita membuat sebuah torso ya. Jadi kakinya pun, kaki perempuan dan kaki laki-laki pun juga berbeda. Tangan perempuan dengan tangan laki-laki pun juga berbeda. Itu dinamakan proporsi atau perbandingan. Kita lanjut ke kontras sekarang. Dikatakan kontras itu seperti apa? Ada yang punya pikiran kontras itu seperti apa? Misalkan, nah, dikatakan sebuah karya itu kontras apabila dia itu penyusunan itu
dari dua unsur yang saling tumpang tindih atau ketidakselarasan itu justru membangun sebuah harmoni tersendiri atau saling melengkapi. Misalkan katakanlah kontras itu background seperti ini tadi ya. Background dalam gambar ini adalah putih. Ya. Tapi berbanding terbalik dengan karyanya. Karyanya di sini ditonjolkan lebih ke arah hitam putih. Ya kan? Jadi kelihatan, oh iya ini kontras. Backgroundnya soft, kemudian objeknya sendiri dibuat lebih hitam atau lebih pekat daripada backgroundnya. Itu dinamakan sebuah kontras. Tapi kita juga bisa melihat kalau misalnya kontras antara warna ya, warna merah dengan warna hijau itu kontras atau saling berlawanan. Itu nanti kita muncul ke unsur apa namanya, jenis warna apa, unsur warna apa nak, kalau antara saling berbeda, saling apa ya, saling bertolak belakang 180 derajat, adalah unsur warna komplementer, ya kan? Nah, warna hijau dengan warna merah itu sangat-sangat kontras, ya kan? Sama saja dengan warna ungu dan juga warna kuning, itu kontras, ya kan? Tapi dikatakan warna itu berseberangan apabila masih ada dalam satu nada warna. Misalkan dari warna merah bata, kemudian dia muncul lagi ke warna merah lebih muda, itu namanya warna analogus, ya. Itu bukan warna kontras. Kalau warna analogus, yang kontras adalah warna komplementer. Kemudian kita lanjutkan ke prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan yaitu dikatakan sederhana itu tidak lebih dan tidak kurang. Jika ditambah terasa menjadi rumit, dan jika dikurangi terasa ada yang hilang. Semakin sederhana suatu karya, maka semakin efektif sebuah karya tersebut. Paham maksudnya di sini? Jadi ketika kita membuat suatu karya, janganlah dibikin oh iya tambah ini, tambah itu. Nantinya orang itu akan melihat itu ruwet, karyamu tuh ruwet, jadi nggak bisa dilihat, nggak bisa dibaca, nggak bisa dimaknai oleh orang lain. Itu namanya sebuah kesederhanaan, ya. Misalkanlah cara gampangnya, objeknya itu banyak, tapi backgroundnya kau buat banyak lagi, itu termasuknya bukan kesederhanaan. Itu akan menjadi sebuah keruwetan tersendiri untuk orang yang memahami itu, gitu kan ya, untuk orang yang melihat atau menikmati seni tersebut. Jadi suatu karya dikatakan sederhana misalkan objeknya itu sudah banyak sekali, tapi belakangnya, backgroundnya itu kita buat seminimalis mungkin, sedikit mungkin. Itu namanya kesederhanaan atau simplicity. Kita lanjut ke kejelasan. Apa sih prinsip kejelasan itu? Prinsip kejelasan yaitu mudah dimengerti, mudah dipahami oleh orang lain. Jadi sebuah karya, ketika kita melihat, ketika kita membuat satu karya, orang ketika melihat karya kita, oh ini loh karyanya, tahu kan ini siapanya gitu kan, misalnya ini satu pasangan gitu kan mukanya, oh iya ternyata ini mereka berpasangan. Dari foto kemudian dibuat suatu karya, misalkan seperti itu. Atau misalkan si A, misalnya si laki-laki nih pengen nembak ceweknya, dia dengan cara apa nembaknya? Akhirnya dia membuat suatu karya bentuknya bunga, kemudian ada hatinya. Orang yang digambarkan itu kan pasti paham ya, oh mungkin dia suka sama saya gitu kan. Itu namanya prinsip kejelasan atau clarity. Jadi kita harus paham, kita harus mengerti bagaimana orang itu akan melihat sebuah karya kita. Orang akan memahami, orang akan menafsirkan karya kita itu seperti apa. Jadi karya kita harus benar-benar jelas dan juga bisa apa ya?
bisa dari hati kita ini kita tuangkan ke situ, kita jelaskan maksud kita, orang memahami, itu akan lebih mudah dalam komunikasi antara penghayat, penikmat, dan juga pembuat karya seni. Itu yang saya maksudkan. Sekian untuk unsur dan juga prinsip tata rupa atau desain dari Bu Irma ya. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kita membuat suatu karya. Karya apa itu? Adalah karya Nirmana Dwimatra. Kita membuat unsur garis dalam karya tersebut. Boleh kalian melakukan unsur garis lurus boleh, garis lengkung juga boleh, atau garis zigzag pun juga boleh. Waktu kalian hanya 1 minggu atau 1 kali pertemuan. Minggu depan Bu Irma mau lihat hasil karyanya seperti apa. Jangan lupa siapkan penggaris, kemudian siapkan spidol, dan juga siapkan buku gambar A3. Untuk ketentuannya kita lihat di Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, ojo kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.